Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Lima Nurus. Semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pembelajaran kita hari ini yaitu tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Pembelajaran kedua. Muatan imtak pada pembelajaran hari ini yaitu Quran Surat Al-Qiyamah ayat 38. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anak dapat mengidentifikasi jenis-jenis pantun. Kemudian anak-anak dapat menjelaskan peredaran darah kecil dan peredaran darah besar pada manusia. Ciri-ciri pantun. Yang pertama, ciri-ciri dari sebuah pantun adalah memiliki sampiran dan isi. Nah, kita coba lihat pantun di atas, yang mana yang sampiran dan mana yang isi. Sampiran itu yang 2 di bagian atas, sedangkan isi 2 di bagian bawah. Contoh, makan nasi pakai sayur. Sayur dimasak dengan kompor gas. Nah, itu adalah sampiran. Sedangkan isinya, betapa nikmat mengucap syukur, dapat bernapas dengan bebas. Nah, itulah isinya. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu pantun terdiri atas 1 bait dan 4 baris. Nah, seperti pantun di atas itu ada 1 bait terdiri dari 4 baris. Ya, makan nasi pakai sayur baris pertama, sayur dimasak dengan kompor gas baris kedua, betapa nikmat mengucap syukur baris ketiga, dapat bernapas dengan bebas baris keempat. Yang ketiga, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Kemudian baris pertama dan ketiga diakhiri bunyi ur diberi simbol A, sedangkan baris kedua dan keempat diakhiri bunyi as diberi simbol B. Dengan demikian, pantun tersebut memiliki pola sajak atau bunyi akhir A, B, A, B. Nah, itu ciri-ciri pantun ya, Nak. Nah, sekarang kita mengidentifikasi jenis pantun. Jenis-jenis pantun secara usianya dibagi 3, yaitu ada pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Mana yang termasuk kepada pantun anak-anak? Nah, pantun anak-anak itu adalah pantun yang berkaitan dengan dunia anak. Sedangkan pantun orang muda adalah pantun yang berkaitan dengan dunia orang muda. Sedangkan pantun orang tua adalah pantun yang berkaitan dengan nasihat orang tua, agama, dan adat. Yuk, kita coba pantun anak-anak. Baca sama-sama ya. Dengarlah nyanyian si burung ketilang, menyanyi merdu di pucuk dahan. Hatiku senang, hatiku riang, bersama teman main di taman. Nah, itu contoh pantun anak-anak. Yang kedua, pantun orang muda. Ke rumah paman pergi bertamu, tak lupa membawa buah tangan. Anak muda menuntut ilmu, rajin belajar di masa depan. Nah, itu pantun kedua. Pantun ketiga, yuk bareng-bareng ya. Simpanlah harta di dalam peti, jarum di pasir tidak terlihat. Bersifat jujur, bersihkan hati, kemana pergi pasti selamat. Cakep. Lanjut ya. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak bisa simak video berikut ini ya. Berdasarkan usia, pantun dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. 9. Mari kita simak contoh pantun berikut. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Dari pantun di atas, isi atau amanat yang ingin disampaikan adalah jika dalam masyarakat terdapat masalah, hendaknya kita sebagai masyarakat yang baik harus melakukan musyawarah untuk mencapai kata mufakat atau sepakat bersama. Selanjutnya, berdasarkan isinya, pantun dibedakan menjadi beberapa. Di antaranya adalah yang pertama, pantun jenaka adalah pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik. Contohnya, kucing bermain dengan tali, kera duduk membaca koran,
Bagaimana hati tak geli, kepala botak suka sisiran. Yang kedua, pantun nasihat adalah pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral berupa budi pekerti dan lainnya. Contohnya, pagi-pagi berolahraga, keliling kampung, bukit tinggi. Sebelum belajar harus berdoa supaya kita berilmu tinggi. Yang ketiga, pantun teka-teki adalah pantun yang berisikan teka-teki dan pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menjawab atau membalas teka-teki pantun tersebut. Contohnya, pergi ke kebun panen kentang, pulangnya membeli putu. Punya daun tak punya batang, coba tebak apakah itu? Hayo, kira-kira jawabannya apa ya? Yang keempat, pantun kiasan adalah pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat. Biasanya digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tidak langsung. Contohnya, naik perahu dekat kemudi, betapa harum bunga selasih. Elok nien, resminya padi, makin tunduk jika berisi. Apa ya maknanya? Ternyata maknanya adalah kita harus mengambil pelajaran dari tanaman padi, yaitu semakin kita pandai, semakin kita hebat, semakin kita kaya, maka kita harus semakin rendah hati atau tidak sombong di hadapan manusia lainnya. Salah satu Ya, anak-anak, perhatikan gambar di samping. Gambar di samping adalah komponen darah. Jadi, di dalam pembuluh darah mengalir darah yang merupakan salah satu komponen penting dalam tubuh manusia. Di dalam darah ada komponennya. Yang pertama yaitu eritrosit. Fungsinya mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Kemudian yang kedua adalah leukosit. Fungsinya membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh. Trombosit membantu pembekuan darah dan penyembuhan luka. Dan plasma darah mengangkut zat-zat makanan dan hormon. Menjelaskan peredaran darah kecil dan peredaran darah besar pada manusia. Peredaran darah pada manusia itu terbagi dua ya nak ya, peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah sekarang kita bahas dulu peredaran darah besar. Peredaran darah besar itu adalah darahnya mengalir dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung. Ingat, jantung itu ada berapa bagian? Nah, jadi peredaran darah besar itu jantungnya kan ada bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, dan serambi kiri. Jadi peredaran darah besar itu dimulai dari jantung yang bilik kiri duluan, kemudian menuju aorta, terus ke arteri, kapilar seluruh tubuh, lanjut ke vena atas dari bawah, dan kembali ke jantung yaitu di serambi kanan. Untuk peredaran darah besar perginya mulai dari jantung bilik kiri, sedangkan berakhirnya selesai di jantung serambi kanan. Nah, bagaimana dengan peredaran darah kecil? Apakah sama? Jawabannya tidak sama. Untuk lebih jelasnya, anak-anak simak video berikut ini ya. Sistem peredaran darah manusia. Pilih satu persatu ya teman. Perhatikan ya teman, kali ini kita akan mengamati bagaimana sistem peredaran darah kecil pada manusia. Darah mengalir dari serambi kanan menuju bilik kanan. Kemudian, darah akan mengalir melewati arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Darah yang mengalir ke paru-paru banyak mengandung karbon dioksida. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Darah yang mengandung oksigen mengalir melewati vena pulmonalis menuju ke serambi kiri jantung. Perhatikan ya teman, kali ini kita akan mengamati bagaimana sistem peredaran darah besar pada manusia. Darah yang mengandung oksigen mengalir dari serambi kiri menuju bilik kiri. Kemudian, darah akan mengalir melewati arteri besar ke seluruh tubuh kecuali paru-paru.
Di pembuluh kapiler tubuh terjadi pertukaran antara darah yang mengandung oksigen dengan darah dari sel-sel tubuh yang mengandung karbon dioksida. Darah yang mengandung karbon dioksida tersebut kemudian kembali lagi ke serambi kanan jantung melalui vena. Nah, setelah video tadi berarti anak-anak sudah paham ya tentang pelajaran tematik kita hari ini. Dan sekarang waktunya anak-anak latihan. Kerjakan latihan di buku latihan dan tolong tepat waktu mengumpulkan tugasnya ya nak ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.